Historical, siar dan perkembangan agama Islam di Jakarta. Salah satunya bisa dilacak melalui keberadaan masjid-masjid di kawasan pesisir utara Jakarta. Masjid-masjid bersejarah yang bertahan eksis sampai sekarang, kini menjadi destinasi wisata religi bernilai sejarah, unik dan menawan di kawasan administratif Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya berada di Jakarta Utara. Kali ini Sabtu 23 Maret 2024 bareng Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Utara dan ratusan teman dari beragam unsur akan berwisata religi ke 3 masjid. Mari ikuti perjalanan saya. Sudin Parekraf Jakarta Utara lagi di mana? Nah, mulai lokasi masjid pertama adalah Masjid Jami Keramat Luar Batang di Jalan Luar Batang Gang 5 nomor 1 Penjaringan Jakarta Utara. Butuh jalan kaki sekira 300-an meter dari jalan raya untuk mencapai masjid ini karena bus tidak bisa masuk ke jalan arah masjid yang tak begitu lebar. Ini gerbang ikoniknya yang biasa untuk berfoto. Halaman masjid memiliki area sangat luas. Bangunan masjid memiliki sentuhan arsitektur Arab dan India. Ada prasasti tertulis sejarah keberadaan masjid yang berusia ratusan tahun. Sejarahnya, masjid dulunya merupakan suro atau musola yang dibangun pada 1737 oleh Habib Hussein bin Abu Bakar bin Abdullah Al-Alaidrus yang dikenal sebagai Habib Hussein. Beliau adalah seorang Arab Hadramaut Yaman yang tiba di Indonesia pada 1736 melalui pelabuhan Sunda Kelapa, pesisir Jakarta Utara. Suro ini dijadikan tempat ibadah sekaligus digunakan sebagai penyiaran agama Islam. Habib Hussein dimakamkan di ruangan masjid ini bersama asistennya seorang mualaf Tionghoa bernama Haji Abdul Qadir. Sepeninggal beliau, masjid dibangun masyarakat secara gotong royong pada tahun 1756. Secara turun-temurun dirawat dan dilakukan renovasi penambahan bangunan hingga sekarang. Kini masjid yang menghadap ke pelabuhan Sunda Kelapa ini menjadi salah satu cagar budaya pemerintah Provinsi Jakarta Utara. Depannya kalau dari ya, sana? Ini gerbang ini nih. Oh, gerbang itu. Tadi masuk. Iya, gerbang masuk. Ya, bukan itu makam. Bukan inter kayu ini kalau nggak salah. Kayu. Oh, kayu ini kayu. Ada air yang dikenal sebagai air keramat. Menurut penuturan Habib Ismail Alaidrus, keturunan ketujuh Habib Hussein, air itu berasal dari sumur keramat yang ditampung di dalam gentong di atas sumur. Pengunjung dibolehkan mengambilnya secara gratis. Air itu dipercaya memiliki khasiat. Di samping kanan luar ada area tanah dengan 2 pohon kurma yang cukup besar. Masjid ini memiliki 12 tiang panjang yang jika dijumlahkan totalnya menjadi 24 buah. Filosofinya adalah jumlah jam dalam sehari, 12 jam pada siang hari dan 12 jam pada malam hari. Jumlahnya 24. Perjalanan berikutnya ke destinasi kedua, Masjid Jakarta Islamic Center (JIC) yang berada di Jalan Keramat Jaya Raya, Tugu Utara, Koja. Masjid ini merupakan bagian komplek dalam JIC. JIC merupakan pusat pengkajian dan pengembangan Islam Jakarta yang berdiri era Gubernur Sutioso. Sejarah pembangunan masjid dirancang oleh arsitek spesialis masjid Insinyur Muhammad Nurman. Masjid berdiri di atas lahan seluas 109.435 meter persegi dengan luas bangunan masjid 2.200 meter persegi yang dapat menampung hingga 20.680 jamaah. Uniknya, masjid ini berdiri di atas tanah yang sebelumnya merupakan lokalisasi yang dikenal sebagai lokalisasi terbesar di Asia Tenggara era tahun 1970-1999, yakni Keramat Tunggak. Lokalisasi secara resmi ditutup pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 31 Desember 1999.
JIC sendiri diresmikan oleh Sutioso pada 4 Maret 2009. Ada perpustakaan, pesantren, serta hotel untuk menginap para ustadz jika sedang mengisi ceramah. Sudin Parekraf Jakarta Utara lagi di mana? Itu nanti fotonya langsung. Lanjut ke destinasi ketiga, yakni Masjid Ramli Mustofa di area Sunter. Inilah masjid yang populer sebagai Taj Mahalnya Indonesia. Pasalnya kubah masjid menjulang tinggi mirip replika Taj Mahal di India. Sejarahnya masjid ini didirikan oleh Haji Ramli Rasidin, seorang mualaf beretnis Tionghoa dan Aceh. Nama masjid diambil dari inisial Ramli, istrinya Li, dan anak-anaknya yakni Muhammad, Sofian, dan Fabian. Awalnya masjid yang diresmikan pada tahun 2016 ini hanya digunakan oleh keluarga Haji Ramli saja, namun belakangan dibuka untuk masyarakat umum. Masjid ini sering digunakan untuk foto-foto pre-wedding seperti Akbar Roger Danwarta dan Jet Meriska yang masing-masing berdarah keturunan Tionghoa dan Aceh juga melakukan foto pre-wedding di sini. Perjalanan ditutup dengan buka puasa bersama di hotel bergengsi Swiss Bell Inn Kemayoran. Kami menikmati beragam menu makanan yang terasa makin nikmat saking laparnya. BTW, pengalaman berwisata religi di kawasan Jakarta Utara ini membuat aku semakin mengenal jejak-jejak bersejarah perkembangan Islam dengan segala keunikannya. Kegiatan Parekraf Jakarta Utara ini bagiku sangat bermanfaat, menambah wawasan sejarah maksudnya Islam dari pelabuhan Sunda Kelapa dan perkembangan penyebarannya. Juga kisah-kisah inspiratif para mualaf seperti Ramli Rasidin dengan masjid yang dibangunnya atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian dulu perjalanan wisata religi saya kali ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jangan lupa ya, kasih komentar dan subscribe channel saya. Salam wisata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.